teman-teman yang udah nyempetin buat join meeting Zoom kita hari ini. Sesuai tema kita ya, kita kan membahas beasiswa Timur Tengah nih, yang kemarin hari Senin kita bahas beasiswa yang ada di Tunisia, yaitu bersama narasumber Kanata. Dan sekarang kita ada kedatangan Kak Yusuf nih, Kak Yusuf Maulana dari Sulaiman Ar-Raji University. Betul, Kak? Iya, benar. Benar sekali, oke. Untuk disclaimer ya, teman-teman, kalau seandainya teman-teman bersedia untuk videonya dibuka, tapi suaranya di-unmute dari sekarang, nggak apa-apa. Terus juga kalau seandainya ada pertanyaan, teman-teman bisa kirim di fitur chat yang ada di meeting ini, nanti bakalan saya persilahkan untuk ngobrol langsung nanyain langsung sama Kak Yusufnya gitu. Dan terakhir, ya zaman sekarang kalau nggak foto-foto nggak asik gitu ya. Walaupun kita online gitu, nanti semuanya teman-teman diharap untuk buka videonya, nanti kita screenshot, nanti kita foto bareng gitu. Oke? Oke. Oke, untuk sementara teman-teman yang lain bisa di-unmute dulu suaranya, biar nggak ada gangguan-gangguan suara-suara ilahi atau apa gitu ya. Oke. Oke, silakan lagi Kak Yusuf. Time is yours. Oke, apalagi nanti bakalan masuk YouTube videonya. Oke, aku langsung mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, mungkin pertama-tama aku terima kasih dulu untuk panitia, penyelenggara acara, dan komunitas Scholarship for Us ya, yang telah nyediain program seperti ini. Aku juga punya disclaimer gitu ya. Ini kan temanya sharing ya, jadi beberapa kali banyak juga program seperti ini, apalagi di masa-masa karantina ini makin intens. Dan aku mau ngobrol bahwa setiap pembicara bukan berarti dia adalah yang benar-benar qualified, bukan berarti dia yang kayak oh ini nih yang bagus, jadi dia punya berita. Karena ini temanya sharing, jadi kebetulan aku megang mic, jadinya aku share sesuatu yang aku punya gitu. Dan kalian pun berhak banget kalau misalnya kalian kebagian mic, nanti kalian pasti ada sesuatu yang kalian sharing, mau share, ya itu berarti fine-fine aja. Maksudnya kita bermain di skala sharing. Jadi disclaimer dulu. Jadi nanti bukan gimana-gimana nanti, wah ini orang ini siapa nih, dan segala macam. Kita kan mau ngabuburit sambil ngobrol-ngobrol aja. Oke, langsung aja back to the topic. Aku mungkin perkenalan dulu ya. Mungkin ada yang belum tahu. Ya pastilah belum tahu ya. Siapa saya? Nama aku Yusuf Maulana. Aku biasanya dipanggilnya Ucup. Jadi kalau misalnya Kakak Ucup, Kak Ucup. Ini kalau mau tanya mungkin Kak Ucup. Aku kebetulan sekarang studi di Saudi Arabia, tepatnya di Provinsi Qasim. Qasim itu jarang banget orang yang tahu, karena emang rata-rata orang yang tahu Saudi Arabia taunya Mekah atau Madinah. Iya, mentok-mentok Riyadh Jeddah lah. Untuk Qasim sendiri dikit orang itu, karena ini juga jauh dari peradaban situ. Dan aku belajar medical laboratory science dengan strata bachelor. Untuk yang belum tahu medical laboratory science, kalau di Indonesia lebih akrab dikenal dengan ATLM ya, analisis teknik laboratori medis. Jadi kalau misalnya sekarang banget yang lagi dipakai adalah untuk meneliti COVID, misalnya untuk screening proses, kita nanti ada swab test terus menentukan oh ini positif atau negatif, itu dari ATLM. Dan aku di sini belajar itu. Nah, apalagi ya, karena ini scholarship for us ya, jadi scholarship yang dibahas, gitu kan, nggak usah kebanyakan cincang-cincang ya. Ya, aku kebetulan juga istilahnya awardee scholarship. Nama scholarshipnya sendiri adalah Sulaiman Al-Raji College, Sulaiman Al-Raji Scholarship. Nah, sebelum aku jelasin apa itu scholarship ini, aku mungkin beritahu ke beberapa hal. Mungkin aja scholarship ini nggak bakalan relate ke semua orang. Maksudnya nggak semua orang kayak, oh aku bisa nih dan segala macam. Nanti aku jelasin kenapa. Pertama-tama aku jelasin dulu, ini tuh tipe yang seperti apa. Kalau kalian udah sering dengar scholarship, pasti kalian tahu ada namanya partially funded sama fully funded. Kalau fully funded, rata-rata di Saudi Arabia, ya, rata-rata scholarship-nya semuanya fully funded. Jadi dapat full akademik dan ada juga biaya setiap harinya. Biaya setiap bulan. Jadi ada apa sih itu ya?
apa namanya itu, bukan mukafaah. Jajan ya, Iya, ada uang jajannya lah gitu ya. uang jajan. Setiap bulannya ada, akademik pun terjangkau, dan khusus di Saudi Arabia, menurutku khusus di Saudi Arabia, itu ada jatah untuk pulang setiap tahunnya. Itu masuk dalam kategori jatah ya. Jadi setiap tahun pulang, ditanggung dari apa namanya universitasnya dan lain-lain, pokoknya lengkap dan segala macam. Ya alhamdulillahnya aku kepilih salah satunya. Nah Alhamdulillah. mungkin dari sini aku jelasin apa aja yang disiapin kalau misalnya mau nyari scholarship ini gitu kan. Pertama, scholarship di Saudi Arabia biasanya itu scholarshipnya modelnya adalah apa namanya ngirim berkas. Jadi kita cari online ketika admissionnya lagi open registration, kita lah bisa langsung ngirimin berkas dan segala macam. Cuman kebetulan untuk Sulaiman Al-Raji University ini sistemnya itu interview. Jadi pas tahun 2016 itu ada interview. Jadi ada apa namanya kayak orang dari kampusnya yang datang ke Indonesia, habis itu ngadain interview di Sukabumi. Nah, karena ini bukan jurusan syariah, jadi untuk persyaratan-persyaratannya pun berbeda gitu. Oh ya, sebelum itu aku beritahu bahwa di kampusku untuk apa namanya untuk fakultasku dan fakultas yang lain berbasis bahasa Inggris. Jadi walaupun kampus-kampus lain di Saudi Arabia pasti berbahasa Arab, kecuali mungkin S2 dan S3, cuman ya di kampusku kebetulan pakai bahasa Inggris karena mungkin pertama medical college, mungkin kedua dia swasta. Jadi Sulaiman Al-Raji University ini dia swasta, jadi nggak ikut apa namanya dari government dan segala macam, jadi bisa bikin kebijakan yaitu berbasis bahasa Inggris. Apalagi ya, aku tuh kadang-kadang lupa loh kalau mau bicara tentang scholarship. Bicara tentang scholarship. Oke Kak, kalau seandainya Kakak bilang tadi kan dari pihak kampusnya datang ke Indonesia gitu, kok bisa mereka datang? Apakah ada MOU atau gimana Kak? Sukabumi ya? Iya di Sukabumi. Oh ya, di Sukabumi itu ada pondok namanya Aroyah. Nah itu dipakai buat kayak apa namanya eh, tempat buat interviewnya sendiri gitu. Dan itu sepengetahuanku mungkin ada MOU-nya lah. Pasti ada MOU-nya untuk memakai tempat itu. Dan lucunya mungkin aku nanti nyambung ke topik kedua ya. Lucunya adalah ketika itu aku tahu pertama kali informasi ya. Sekarang kan banyak nih di Instagram dan scholarship press. Makanya banyak komunitas-komunitas yang nyebar itu berita ya. Aku tahu dari apa? Dari WhatsApp keluarga. WhatsApp Walaupun keluarga. ini lucu ya. Kalian biasanya WhatsApp keluarga ngeremehin ya kayak entah itu hoax atau itu overrated berita ya. Aku juga gitu ya, pertama kali nih, ya kali gitu. Beasiswa kedokteran di Saudi Arabia waktu itu. Dari WhatsApp keluarga, di-share dan segala macam. Nah, mungkin karena itu, waktu itu nggak terlalu membludak yang daftar posisinya. Karena mungkin pertama itu bahas scholarship yang baru dan segala macam. Nah, aku mungkin nyambung ke topik selanjutnya ya. Kalau misalnya aku bahas-bahas untuk scholarship, ini karena nanti gini aja, kalau misalnya ada yang mau tahu tanya spesifik tentang scholarship-nya, langsung tanya aja nggak apa-apa. Cuman masalahnya adalah setiap aku ngomong di sharing ke teman-teman, mesti aku nekenin bahwa pertama, scholarship ini dibuka untuk cowok, ya kan? Jadi yang cewek nanti ada Khusus. garisnya, ya nggak jadi. Ntar langsung live semuanya, kan? Yang cewek langsung live. Enggak. Jadi aku akan stop di situ. Nanti aku bakalan bahas yang lain karena ini sharing. Dan juga untuk cowok pun, maksudnya satu tahun, 2 tahun ini mungkin belum dibuka lagi untuk Indonesia. Soalnya modelnya masih kayak mau spreading gitu. Masih mau kayak nyari orang luar gitu, dari Cina dan segala macam. Jadi ngambil dari Indonesia, bisa ngambil dari tempat lain. Soalnya setauku sendiri untuk di Saudi Arabia nggak ada kampus lain yang membuka kedokteran. Karena di Saudi Arabia untuk masuk ke kedokterannya harus orang Saudi asli. Maksudnya harus orang yang berpaspor Saudi, nationality-nya harusnya Saudi. Jadi walaupun imigran-imigran Syria yang sudah tinggal berapa lama tapi belum punya nationality Saudi Arabia, nggak boleh kuliah di kedokteran. Mungkin itu salah satu bentuk mereka supaya meningkatkan SDM di bidang kesehatan. Mungkin seperti itu. Jadi sebelum kalian leave ini, aku mau ngomong, ya udah kita bahasan yang lain aja ya, gitu kan.
tapi masih berkaitan. Mungkin beberapa teman-teman atau ini pasti bilangnya kayak gini, oh berarti ini nih faktor luck gitu kan, faktor keberuntungan gitu. Ya nggak sih? Banyak orang yang keterima, oke, otomatis kalian punya apa intention masing-masing ya, gabung di grup ini, apa yang mau kalian serap dan segala macam. Cuman ini yang aku mau bagi. Banyak orang yang misalnya, oh dia keterima di sini, oh itu faktor luck gitu. Entah itu dia berduit, entah dia itu punya relasi dan segala macam, entah itu dia emang punya good timing gitu. Ketika daftar langsung keterima. Padahal dia nggak, apaan sih dia nggak qualified dan segala macam. Kalian yang udah hardworking dan segala macam, ya nggak keterima dan segala macam. Pertama yang aku mau sampaikan adalah kuliah di luar negeri belum tentu lebih baik dari kuliah di Indonesia. Satu, garis bawah. Oke, catatan pertama. Catatan pertama. Kuliah di luar negeri belum tentu lebih baik dari Indonesia. Belum tentu ya, teman-teman. Belum tentu. Mereka nggak qualified apapun. As comparison juga mereka bukan berarti kayak, oh, aku soalnya sering, ini sorry ya, aku soalnya sering. Kalian mungkin punya perspektif seperti itu ya. Oh, dia kuliahnya di Swiss, dia kuliah di London dan segala macam. Sama aja. Mereka sama-sama manusia. Kalau misalnya mereka nggak bisa kontribusi di masyarakat, kita menilainya sama. Ya dia mahasiswa. Indonesia, menurutku edukasi oke lah, pasti ada berbeda 1, 2 hal, 3 hal, tapi tetap yang bikin berbeda kualitas seseorang itu ya dirinya sendiri. Tanpa melihat dari background-nya dia apa dan segala macam. Jadi itu yang perlu digarisbawahi ini. Jangan sampai aku takutnya adalah over glorify gitu. Seseorang yang ini keluar dari negeri ketika balik di tongkrongannya langsung diceng-cengin. Sebenarnya enggak, sama sekali enggak, sama aja sebenarnya. Satu. Kedua, orang yang kuliah belum tentu lebih baik daripada orang yang enggak kuliah. Ketika kalian udah lower standard itu kalian, ya kalian harus nerima bahwa teman kalian yang buka bisnis pun sekarang belum tentu itu kalian bisa kayak memandang sebelah mata. Kayak, kenapa sih bisnis gini dan segala macam? Dia lulusan apa sih? Kalian kan pasti kayak gitu. Study atau kerja gitu. Langsung mau compare nih, coba nih, aku lebih baik ya daripada dia ketika ketemu orang segala macam. Nah itu mungkin harus dihilangkan. Kenapa? Karena kalian juga nggak tahu apa-apa gitu loh. Orang kualitas orang itu kalian nggak bisa ngejudge dari background-nya dan segala macam. Aku banyak temen yang nggak kuliah dan aku ngerasa dia lebih baik dari aku. In term of quality as a person gitu ya. Aku melihatnya value dia bermanfaat di masyarakat kah? Dia punya project dengan dirinya sendiri kah? Atau kalau apa emang yang dia hasilkan gitu. Iya. Kalau emang keluntang-keluntang ya itu yang tanda tanya gitu loh. Kamu hidup mau ngapain kalau keluntang-keluntang kayak ngikutin arus dan segala macam. Regardless, soalnya sekarang posisinya adalah di mana aja. Aku ngelihat orang yang kuliah itu banyak banget ya. Ini aku jujur ya pribadi, banyak banget teman-teman yang kuliah karena emang orang tuanya nyuruh kuliah. Satu. Kedua, karena dia emang ketika habis lulus SMA nggak tahu mau ngapain. Dan kebetulan punya duit dan teman-temannya kuliah. Nah, di situ ada peer pressure, ya udah berarti bagusnya kuliah nih. Akhirnya kuliah dan segala macam. Tanpa kayak di situ, kedua juga ada yang kuliah nyari background yang kuat supaya. Halo Kak Yusuf. Iya ya. Gak ada suara ya? Halo? Kayaknya ada masalah audio. Sekarang masih? Halo. Jadinya seperti apa? Udah oke kok. Oke, aku lanjut ya. Oke. Sip. Oke, aku lanjut ke kedua adalah langsung lupa, langsung blank, kebiasaan. Blank ya? Karena sudah tenang. Masih 6 jam lagi buka puasa. Oke. Mungkin tadi aku bahasnya pertama orang yang kuliah di luar negeri belum tentu lebih baik daripada kuliah di Indonesia. Yang kuliah pun belum tentu baik daripada orang yang nggak kuliah. Karena posisinya sekarang kuliah untuk strata S1 itu semua orang bisa. Semua orang kalau mau bisa. Dapatin selembar ijazah semua orang bisa. Tapi itu doesn't mean anything gitu. Bukan berarti kalian berlindung di dalam background itu. Kalian lulusan UI, tapi kalian ngambil sesuatu yang kalian nggak kalian sukai sama sekali. Tapi yang penting lulus masuk UI. Itu case scenario yang paling sering. Aku kan dari Malang ya, di UB. Banyak banget yang mati-matian gimana caranya masuk UB. Buat apa coba? Buat meningkatkan derajat sosial. Karena background kampus. Iya. Cuman orang yang melihat tidak sejernih itu yang bisa, cie anak UI, cie anak UB, cie anak ITB, tanpa benar-benar tahu person to person. Itu menurutku ya. Jadi
dari sekarang kalau kalian punya quick judgment ketika ngelihat orang langsung nilai oh dia kerja apa nih dan segala macam terus kalian langsung punya spekulasi oh berarti orangnya kayak gini jangan sok tahu lah gitu. Santai aja gitu loh jadi orang. Maksudnya kenalan aja gitu ya. Oke, selanjutnya aku mau bahas tadi luck gitu ya, keberuntungan. Untuk kalian punya, tapi di sini bukan berarti aku downgrade orang-orang yang mau kuliah di luar negeri karena itu achievement. Karena itu ketika menurut kalian achievement dan itu project apa namanya project diri kalian untuk aku mau kuliah di luar negeri, itu mimpi kalian atau kalian kepingin at least punya pengalaman dan nggak apa-apa kejar aja. Nah di sini aku mau bahas tadi masalah luck. Banyak orang yang ngomong itu oh ini beruntung aja kuliah dalam negeri, bokap nyokapnya kaya. Contoh ya. Contoh let's say, bokap nyokapnya kaya, abis itu punya relasi banyak. Atau, oh dia memang pinter dan segala macam. Nah, tapi kalian dalam diri kalian wondering gitu loh. Kayaknya aku sebenarnya bisa-bisa aja deh. Tapi kenapa aku nggak bisa mencapai itu? Nah, bagus bang. Soalnya kan nggak bisa buka video karena, oke nggak apa-apa. Aku baca chat ya, sorry. Bentar ya Kak, ini buat teman-teman aku potong bentar. Buat teman-teman kita karena di Zoom ini kan linknya itu ya, per menit gitu, ada batasan waktunya, ada limit waktunya. Jadi 10 menit lagi bakalan berhenti, tapi teman-teman jangan worry. Kita bakalan klik link yang sama, kita bakalan melanjutkan di sini juga. Oke? Oke. Tinggal 7 menit ya? Iya. 8 menit, oke. Aku gas aja nggak apa-apa. Santai kan ya? Ini santai, kan ngabuburit ceritanya. Iya, kan ngabuburit. Lanjut ke tadi ya. Kalau kalian suka nonton podcast, aku yang ada yang suka banget itu ketika podcastnya Zawin sama Deddy Kobuzer, dia menjelaskan keberuntungan itu sebenarnya itu bukan ngelempar dadu dan yang keluar angka 6. Bukan seperti itu. Keberuntungan itu bisa dibuat karena keberuntungan itu komposisi dari pertama, adanya kesempatan dari opportunity. Kedua, adanya bakat atau aptitude. Yang ketiga, adanya eksekusi. Ketika kalian ketemu 3 ini, orang-orang bakalan ngomong, oh ini luck ini, dan segala macam. Padahal 3 komposisi itu yang bakalan penting banget. Pertama aku jelasin adalah opportunity ya. Ketika kalian punya kesempatan, contoh, karena aku udah cerita tentang pengalamanku tadi, contoh kesempatanku waktu itu adalah, oh ini ada informasi dibuka beasiswa itu. Oke lah, itu namanya kesempatan, jelas kan? Itu namanya kesempatan. Kalian juga bisa cari-cari contoh doing research bener-bener. Aku mesti kalau misalnya ngobrol sama teman-teman yang pengen banget kuliah di luar negeri atau pengen ngikutin event apa, ya udah tentuin, maksudnya kalian pasang di depan mata kalian harus research, kumpulin data. Oh ini tuh dan segala macam ini tuh deadline-nya ini, persyaratannya ini dan segala macam. Itu kesempatan. Cuman ada dua sisi dari kesempatan. Apa namanya? Some people look for it, but some people create it. Jadi ada orang-orang yang bikin kesempatan, ada orang-orang yang mencari kesempatan. Dalam artian ini nggak ada kaitannya dengan kuliah sih. Kalau yang membuat kesempatan, karena contoh nih, kenapa meeting ini terjadi? Karena di balik layar ini ada orang yang kita bikin opportunity untuk orang-orang bisa sharing, ya nggak? Aku atau mungkin apa namanya attendee yang lain, ini ada kesempatan nih, ada sharing-sharing beasiswa, aku ikut, ya kan? Itu kesempatan. Dan itu bisa diaplikasi dengan banyak hal, ya beasiswa, pekerjaan, mungkin ada namanya volunteer apa dan segala macam organisasi dan segala macam. Itu maksudnya kesempatan. Yang kedua, percuma kalian ketika itu ada kesempatan tapi kalian nggak punya aptitude, ya, kalian di situ nggak punya bakat. Bakat ini nggak bisa, bukan sesuatu yang benar-benar besar ya. Bakat ini contohnya aja, contohnya kalau misalnya ada beasiswa apa, persyaratannya TOEFL atau IELTS. Nah, ketika kalian nggak bisa memenuhi itu, ya kalian nggak bisa nempuh kesempatan itu. Kesempatan banyak, tapi kalian nggak bisa apa namanya kesana gara-gara di bakat itu kalian ada kurangnya. Nah, ada yang menarik banget tentang bakat ini. Aku percaya bahwa semua orang itu nggak ada yang terlahirkan sudah memiliki bakat-bakat tertentu. Let's say singer, penyanyi, atau let's say dia Englishnya udah bagus dari kecil, dari bayi mungkin udah kecil udah bagus dan segala macam. Atau mungkin dia emang pinter nulis dan segala macam. Aku percaya bahwa semua itu bisa dibentuk asalkan ada kemauan, pasti.
ini di bidang untuk skill ya atau aptitude nanti. Dan untuk kalian yang mau mencapai mimpi-mimpi kalian, hal yang paling enak, bukan hal yang paling enak, hal yang paling gampang difokuskan adalah di bagian bakat. Kenapa? Karena kesempatan itu kadang-kadang datang aja, nggak pamit, nggak izin, nggak segala macam. Ketika di situ kalian belum siap, ya udah kalian miss. Iya nggak sih? Apa nih, ada chat lagi ya? Oh enggak. Oke. Dan itu dan menurutku di bakat ini kalian harus benar-benar ini aku ngomong ke diri sendiri juga ya. Banyak hal yang kayak apa sih yang bisa aku fokus di setiap hari. Jadi di setiap hari aku pasti kayak selempitin untuk kayak ini menurutku ya, ini skill-skill yang penting apalagi di bidang edukasi ya. Simple banget. Reading, writing, listening, speaking. Aku taruh reading pertama. Ketika kalian nggak suka membaca, ini aku jujur, aku dulu orangnya nggak suka baca. Aku prefer nonton atau ya dengan segala-gala excuse ya. Aku tuh orangnya visual banget, nggak bisa gitu aku baca, nggak paham segala macam. Tapi akhir-akhir itu langsung aku mikir, kayaknya bisa deh. Aku tuh pengen suatu saat aku tuh suka baca. Walaupun posisinya di situ aku nggak suka baca. Jadi aku benar-benar maksa. Jadi aku benar-benar kayak, aku at least setiap hari harus baca 30 menit. Walaupun itu aku pusing ya. Walaupun kayak, aduh, gak betah dan segala macam. Karena aku percaya, aku kok nyambung banyak ya, nggak apa-apa ya. First thing, you create habits. Pak Yusuf? Ya. Kayaknya ada masalah audio lagi deh, Kak, kayaknya. Oke. Aku mau 3 menit lagi sih. Masih, halo? Halo. Masih jelas? Jelas suaranya kok. Udah ya. Loh, Kak, ini mana, Kak? Aman suaranya. Jelas kok suaranya. Masih jelas banget. Oke, aku lanjut. Sampai mana tadi? Kak Wawan sampai mana tadi? Masih ingat nggak kok? Aku lupa. Sampai mana tadi? Aku banyak ngomong, sorry ya. Sampai reading, oke. Aku tadi ngesin skill-skill yang paling penting ya, yang kalian kalau apalagi di bidang edukasi ya, apapun itu, reading literature, kedua writing, ketiga listening, keempat speaking. Kak Mela ini gimana? Udah jelas ya? Halo? Go on aja, Kak. Oke. Aku lanjutin ya. Sekali lagi, aku ulangin lagi, ada reading, writing, listening, dan speaking. Nah, kalian bisa fokus untuk ningkatin itu. Ketika kalian langsung, enggak, aku tuh nggak suka baca. Atau halo? Iya. Halo? Oh. Gimana? Ini Kak Dan bilang go on aja, Kak. 1 menit lagi ya. Aku lanjutin ya. Oke, aku anggap iya itu ya. Oke, aku lanjut. Untuk di reading tadi, ketika kalian pokoknya punya excuse bahwa wah aku orangnya nggak suka baca dan segala macam, aku sendiri aku berani ngomong enggak, kamu nggak suka itu karena kamu milih untuk nggak suka. Gitu. Karena pada dasarnya ketika kalian suka itu menurutku ya bisa dilatih. Ketika kalian udah fokus dan kalian mau, lama-lama pasti bisa jadi suka. At least di skill-skill yang kalian, aku mau nih untuk menguasain ini. Gitu. Jadi ya itu pertama reading dan segala macam. Mungkin kalau aku share story tentang gimana suka dari nggak suka jadi suka, jadinya lama. Pokoknya kuncinya adalah satu ya. First thing you create habits, and then the habits make you. Jadi pertama kalian bikin kebiasaan, dan lama-lama kebiasaan itu yang bikin kalian. Dalam artian, ini udah 1 menit. Aku stop aja dulu ya. Di umur 20-an. Nah, di sini masa-masa menurutku golden nih. Dalam artian gini, sebenarnya golden udah lama sih, dari belasan. Cuman yang aku dapetin ketika SMA dan pada masa itu,
apa namanya, banyak yang kayak ini masanya bermain gitu. Jadi ketika aku mau serius mau ngapain, akhirnya ada hambatan gitu. Dari Paris cuy. Iya, aku juga ketawain. Ya, Oke. lanjut dulu. Eh, nah, di bakat itu, aku nekeninnya adalah segala sesuatu itu kalian bisa kuasain ketika kalian membiasakan. Dan aku bagikan ada skill-skill yang paling penting yaitu membaca, menulis, mendengarkan, sama ngomong, jadi speaking. Dan itu kalian jangan kayak, aku emang orangnya nggak pintar ngomong, atau aku orang nggak pintar nulis, atau aku orangnya nggak pintar baca. Dalam artian aku nggak suka baca dan segala macam. Aku sendiri udah nyoba bahwa aku percaya deh, kayaknya kalau kalian mau pasti bisa. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia ya, kita belajar berjalan aja dengan cara jatuh. Kalau ketika dulu kita bayi ada yang ngomong, wah kayaknya aku nggak bisa jalan, aku orangnya nggak suka jalan, aku sukanya ngerangkak, kan nggak lucu. Sampai tua dia bakalan ngerangkak. Cuman kenapa di situ kita akhirnya berjalan? Pertama waktu itu kita masih bayi, men. Kita nggak terlalu overthinking, oh ini gimana ini dikatain segala macam. Ya udah ya bayi ya mau ngapain gitu. Dan pada waktu itu juga apa namanya surroundingnya motivasi untuk oh ayo jalan-jalan dan segala macam. Dengan good komposisi seperti itu dari sekitar luarnya dan dalamnya dia juga mau ada kemauan untuk mau berjalan, akhirnya kita bisa berjalan sampai sekarang. Bahkan kita udah belajar berlari dan dan terbang ke manusia. Maka dari itu aku percaya bahwa semua orang pasti bisa ketika itu ada kemauan. Pilihannya adalah kalian mau apa nggak mau. Sesimpel itu. Ketika kalian udah nggak mau, ya udah remove aja. Kalian ketika teman-teman kalian, jadi kadang-kadang yang bikin kalian overwhelming dengan bakat ya, kita masih ngomongin skill, itu karena lingkup kalian, teman kalian tuh ada yang pinter nyanyi, ada yang pinter nari dan segala macam, terus kalian kepingin semuanya gitu loh. Kayak apa ya, aku pengen keluar dari negeri, tapi aku juga punya bisnis dan segala macam. Jadi akhirnya kita akhirnya kita berakhir nggak ngelakuin apa-apa dong. Karena kebanyakan masukan dan kebanyakan ini dan segala macam. Dan menurutku kalian bisa ngefilter itu dengan cara kamu suka apa enggak, kayak kamu mau apa enggak. Sorry, bukan suka apa enggak. Kamu mau apa enggak. Ketika kalian mau, ya udah keep. Ketika kalian nggak mau, udah remove. Udah ketika kalian udah bisa ngefilter itu, kalian bisa fokus sama yang kalian mau. Nah masalahnya sekarang ketika kalian nggak ngilangin filter-filter itu, ketika kalian lihat YouTube, kalian, wah aku pengen jadi YouTuber nih. Ketika kalian ini, aku pengen kuliah di sini ya, kalian segala macam. Akhirnya kita nggak selesai, ngerti nggak? Kita nggak selesai di jalan kita belok, tolak kanan, tolak kiri. Ketika kalian bisa ngefilter itu, ya udah, dan kalian bakalan fokus di jalan itu. Dan ketika kalian mau, ada pertanyaan lagi namanya algoritmanya. How bad do you want it gitu loh. Seberapa mau kamu itu ada levelnya. Ketika kalian mau cuman sekedar mau, ya udah, ya dapatnya segitu. Tapi kalian kalau mau bener-bener mau kayak aku pengen belajar bahasa Inggris, aku pengen sampai fluent banget Inggrisku. Contoh ya, kita ambil itu. Ada orang cuman aku pengen dong Inggrisku lancar. Contoh dia pergi ke Pare cuman sebulan, habis itu udah pulang nggak boleh dipakai. Ya udah, nggak bakalan saya tuh. Ketika kalian mau dan kalian fokus. Kenapa bisa fokus ya? Karena tadi kalian eliminasi hal-hal yang udah aku mau fokus ini dulu. Kalian nggak multitasking dulu. Jadi kalian bisa bener-bener nyisihin setiap hari dan segala macam. Aku sendiri pakai programnya itu, jadi aku punya schedule sendiri. Gimana caranya bagi, oh ini waktu buat ini waktu buat ini. Cuma nanti aja kita bahas. Pokoknya pertama ketika kalian punya kemauan itu, kalian udah fokus, ya udah fokus. Dan kalian tanya, how bad do you want it gitu. Seberapa mau sih gitu. Karena ada levelnya, kalau sekedar mau ya udah gitu aja. Dan untuk kalian yang ngerasa kayaknya aku telat deh belajar bahasa Inggris. Ini simpel, ini banyak banget kejadian. Kayaknya aku telat deh belajar bahasa Arab. Kayaknya aku telat deh belajar kayak ginian. Sebenarnya ini menurutku ya, yang paling susah dari belajar skill baru di usia sekarang itu bukan masalah intelektual, tapi masalah emosional. Kenapa? Ketika kita belajar sesuatu yang baru, kita bakalan merasa bodoh. Dan kita nggak suka untuk ngerasa bodoh. Kita tuh nggak suka. Kita main gitar kok, aneh banget ya, nggak bisa ya. Kita nggak suka perasaan itu, makanya kita quit. Itu aku alamin sendiri, pasti kalian ngerasain sendiri. Ketika kalian nyoba, aku mau belajar ini ya, tapi kamu goblok banget ya, malu diliatin. Contoh bahasa Inggris ya, ngomong ini pronunciasinya hancur dan segala macam. Aku malu diliatin teman dan segala macam. Akhirnya kalian quit di situ. Padahal, ini pasti klise banget. Kalian pernah dengar. Segala sesuatu orang yang expert, pasti dia pernah jadi beginner. Jadi itu masalah kalian mau di fase itu kapan gitu loh.
Semakin kalian tunda, semakin kalian berumur tua, semakin kayak ya udah akhirnya kalian nggak mau lagi ngulangin. Tapi ingat, masalahnya bukan di intelektual. Jadi kalian nggak bisa nyalain, duh aku emang nggak paham kayak gituan, duh aku emang nggak bisa kayak gituan dan segala macam. Itu masalah emosional. Bukan masalah kalian nggak bisa, bukan kalian nggak mampu, cuman masalah kalian nggak bisa nahan, aduh aku kok goblok banget ya gini ya, itu nggak usah, nggak jadi ya. Itu sering, Inggris lah ini dan segala macam, kimia, kalian di kelas, ya itu masalahnya. Makanya kalian kalau sudah punya satu fokus ini kalian mau tingkatin, kalian eliminasi yang lainnya, kalian fokus ke itu, kalian breakdown. Jadi misalnya kalau untuk bahasa Inggris ya kalian harus belajar dari film, contoh kalian breakdown beberapa step kecil kalian lakuin, dan ketika kalian lakukan udah cerita nih, semua orang itu masalahnya adalah emosional. Kalian aware, kalian sadar akan hal itu, kalian bisa in control tentang hal itu. Bukan berarti kalian nggak bakalan ngerasain malu, kalian pasti malu. Cuman kalian bisa kontrol gitu, kalian benar-benar, aku kok goblok, iya sih, tapi aku masih pertama-pertama nggak apa-apa lah, wajar gitu, ya kan? Ketika kalian nggak sadar akan hal itu, ketika kalian pertama langsung malu, langsung quit. Cuman ketika kalian, ya pasti malu, pasti pusing, pasti malu, pasti kayak sakit hati, mungkin dikatain orang nggak bisa, ataupun pasti, itu pasti. Cuman itu part of the deal. Itu bagian dari deal kalian kalau mau menguasain itu, ya kalian harus lampuin masa-masa itu. Itu aku kembali lagi di skill ya. Dan apapun itu skill kalian, menurutku, walaupun nggak ada kesempatan dan segala macam, setiap hari lah, investasi 1 jam, 2 jam di hal yang kalian di hal yang kalian minati. Investasi, fokus 1 jam pertama mungkin setelah bangun atau sebelum tidur. Contoh kalian menulis tentang artikel, contoh kalian suka tentang kedokteran, kalau aku sendiri ya, yaudah aku cari jurnal dan aku harus baca gitu. Setiap hari ini aku harus baca dan segala macam. Tentuin gitu. Latihan juga disiplin dengan diri kalian sendiri. Karena kita makhluk emosional. Kita bakalan ke kanan ke kiri ngikutin hati kita. Tapi kalau kita udah punya, oh ini set kayak gini, ya udah kita konsekuensi akhirnya. Seperti itu ya. Itu untuk di skill tadi. Ketika kalian udah kuasain skill, ketika ada kesempatan apapun, nah ini yang terakhir, eksekusi. Banyak orang yang qualified benar-benar kesempatan di mana-mana, tapi mereka masih kayak, kayaknya aku nggak bisa deh. Kayaknya aku self confidence-nya kurang. Kayaknya aku kurang cukup deh, bahasa Inggrisku kurang dan segala macam. Nah, ini menurutku banyak yang masih terjadi juga ya. Ketika kalian punya kesempatan untuk beasiswa macam-macam, nggak berani nyoba karena kalian ngerasa kayaknya aku nggak bisa deh. Kayaknya aku kurang deh dan segala macam. Intinya untuk mencoba segala kesempatan, ya udah coba aja gitu loh. Kenapa? Satu, set di deal kalian. Kenapa orang ngerasa kalau latihan menerima dengan namanya rejection, itu penting juga, aku baru belajar. Jadi kalian nyoba aja, kalau suka sama seorang tembak aja, ya udah kalau bisa di reject lama-lama kebal. Tapi jangan ya. Maksud aku gini, apply university, apply job dan segala macam. Kalian udah punya bakat, kalian tahu ilmunya dan segala macam, udah apply. Kalian jangan naruh perasaan di atas meja. Ibaratnya gambling, ibaratnya kalian istilahnya. Ini analogi yang buruk, cuman real terjadi. Ketika kalian judi, kalian naruh uang dalam meja. Ketika kalian lose, ya udah uang kalian hilang. Nah, kita kadang-kadang untuk daftar dan segalanya kita pakai perasaan di situ gitu loh. Oke lah kita kepingin, tapi santai gitu. Maksudnya ekspektasinya kita harus kita kontrol. Kadang-kadang kita kayak pingin banget, akhirnya kita juga taruh kesempatan itu di atas meja. Padahal kita manusia kan, bukan Tuhan. Akhirnya ketika kita nggak dapat kesalahan itu, hilang, akhirnya kita ngelihat diri kita kurang gitu loh. Apa yang salah dengan diriku ya gitu. Berarti bener deh, aku kayaknya nggak pantas lagi nih. Yaudahlah, aku lah ngapain aja lah, mungkin seperti itu. Nah itu permasalahannya. Ketika kalian apply, ya udah apply. Set in mind, you have nothing to lose gitu. Emang kalau gagal ya udah gagal. Aku apply-nya banyak gitu. Aku nggak bakalan berhenti di situ. Aku bakalan ya katakanlah kayak salesman lah. Salesman nggak mungkin dia satu gagal habis itu pulang balik ke rumah. Enggak, dia nawarin ke orang banyak. Ketika 3 diantaranya gagal, 2 diantaranya masih keterima. Why not? Itu saat kita banyak. Ketika kalian pakai perasaan, biasanya kita cuma satu doang. Aku pengen banget ini, ya udah aku taruh di LPDP set, ketika nggak terima, check down, nggak jadi. Banyak juga yang seperti itu. Ya jangan gitu. Istilahnya, tapi analogi ini diaplikasikan di banyak tempat. Karena aku bilang tadi ya, gagal itu part of the deal gitu. Nggak bisa kalian nggak mau gagal tapi mau sukses, nggak bisa. Gitu ya. Itu masalah. Sebenarnya sukses gagal wajar. Iya, wajar gitu. Sakit hati wajar. Bukan berarti aku ngomong,
kalian salah untuk sakit hati ketika kalian nggak keterima. Enggak, sakit hati wajar. Cuman kalian udah in control. Kalian tahu, kalian aware bakalan terjadi dan segala macam. Itu. Jadi komposisinya tadi, ketika kalian udah tiga itu pas. Contoh ketika kalian dapat apa gitu ya. Kadang mungkin punya cerita lainnya. Kalau aku sendiri ada kesempatan beasiswa, mungkin aku punya basic di situ, interview, aku bisa jawab interview, masuk di bakat. Akhirnya aku eksekusi karena aku mau, walaupun lucunya adalah eksekusi waktu itu bukan kemauanku sendiri, jujur, aslinya sendiri, itu kemauan dari orang tuaku, dan itu alhamdulillahnya mungkin yang masih punya orang tua selalu didoakan karena mereka Ridho orang tua. Ya, ridho orang tua itu ya ridhallahi ridha walidan juga. Jadi akhirnya waktu itu juga ada restu dari orang tua dan orang tua ada dorongan. Jadi aku ngomong apa? Walaupun aku nggak mau eksekusi ketika itu, cuman aku ada push dari surrounding, dari orang-orang sekitar aku. Akhirnya aku ngelakuin itu. Sekarang aku bisa ngomong, iya deh, kayaknya aku keterima di sini, beruntung aja deh. Padahal sebenarnya kalian punya bakat di situ, kalian ada kesempatan dan kalian eksekusi. Ketika kalian udah melihat 3 hal ini, ya udah, jalan aja. Ketika eksekusi, pokoknya kuncinya adalah ya udah sih, nothing tulus lah. Apaan sih? Ya kalau udah gagal ya udah, belajar aja dari kesalahannya, ada apa enggak dan segala macam. Kalau enggak ya udah, nggak usah dwelling on failure gitu ya. Maksudnya kalian benar-benar renungin kenapa dan segala macam. Nah, itu untuk keberuntungan tadi. Kayaknya udah ngomong banyak, mungkin ada yang tanya dan segala macam. Sekarang istirahat ya, nggak bisa minum soalnya. Iya, nggak bisa minum. Biasanya kita programnya ngopi gitu, ngobrol. Sekarang kita ngabuburit. Ya, mungkin kita ngopi biasanya sambil ngopi gitu. Iya, kalau malam-malam enak. Cuman nggak apa-apa sih, kita kan ngabuburit ya. Itu ya teman-teman. Soalnya gini, nanti kalau misalnya ada yang mau tanya beasiswanya seperti apa, pasti aku jawab. Cuman kenapa aku nggak cerita banyak tentang beasiswaku dan kuliah di Saudi Arabia? Karena ini tadi aku udah jelasin ya. Karena pertama beasiswanya lagi nggak buka. Kedua juga untuk cewek harus pakai mahram di situ. Jadi kurang relatable dan aku lebih nengkatin di sini proses journey-nya aja gimana gitu. Dan ketika ya itu. Ada pertanyaan? Kita bahas beasiswanya dikit aja deh kayaknya yang poin-poin pentingnya. Yang pertama, syaratnya apa, Kak? Oke. Tadi aku udah cuplikan ya. Cuman untuk yang jelasnya, syaratnya pertama adalah nilai high school ya waktu itu ya. Nilai SMA-nya waktu itu standarnya adalah minimal 9 untuk IPA. Di average-nya. Karena di medical. Satu itu, kedua transkrip itu ya. Kedua, datang interviewnya gunain bahasa Inggris. Ketiga, jadi nggak ada persyaratan TOEFL, cuman di situ ada ujian kayak TOEFL live-nya gitu. Jadi kita nggak ngumpulin sertifikat. Jadi ketika kita interview itu, setelahnya ada ujian bahasa Inggris juga. Oh, langsung di tempat gitu ujiannya ya, Kak? Iya, benar. Jadi 3 itu deh. Selain itu pasti ya. Ini untuk beasiswa pada umumnya pasti harus ada paspor masuk ya itu ya. Paspor, SKCK dan sekarang. Ya mungkin dari sekarang nggak apa-apa sih bikin paspor kalau udah ada short term mau kemana gitu, bikin paspor aja nggak apa-apa. 3 itu udah deh. Kalau nggak salah ya itu. Berarti dia live TOEFL ya, Kak, nggak pakai IELTS gitu? Nggak pakai. Aku nggak tahu sih waktu itu komputer base ya ujian bahasa Inggrisnya. Cuman kita nggak ngumpulin sertifikat. Kan normalnya biasanya kita diminta untuk ngumpulin sertifikat, ya kan? Sertifikat dengan kriteria poin tertentu. Cuman waktu itu nggak ada. Jadi kita langsung datang ke tempat ujiannya. Habis itu ada ujian bahasa Inggris juga. Jadi ada interview, ada ujian bahasa Inggris. Gitu. Sama ujian IPA ulangan high school. Oke. Terus kalau untuk misalkan ada dari beberapa teman-teman yang penasaran nih, mereka bisa cari informasinya di mana, Kak? Atau cek informasi di mana gitu untuk mengenai beasiswa ini? Ada, kita bikin Facebook page-nya, namanya Sulaiman Ar-Raji University. Facebook page? Ya, sejauh ini Facebook page. Oh, langsung searching Sulaiman Ar-Raji University, langsung di sana aja ya, Kak ya? Iya, benar. Kalau yang tertarik. Nah,
Pertanyaannya lagi, kenapa sih kakak tertarik sama beasiswa ini? Kan ibaratkan banyak beasiswa yang lain ya, dan aku yakin banget nih kakak pasti punya kesempatannya tuh bukan hanya satu gitu, tapi kenapa kakak ngambil kesempatan yang ada di sini? Oke. Sebelum kalian expect untuk jawaban yang keren dalam tanda kutip atau jawaban yang kayak memotivasi, ini aku jujur ya. Mungkin ini nggak bakalan terdengar enak dicerita, cuman ini yang terjadi. Dulu prinsipku dan yang menurutku salah. Dulu aku adalah salah satu orang yang dia yang penting kuliah. Dan ketika itu ekonomi ada masalah dong dalam artian ya bisa kuliah, tapi itu benar-benar maksa. Otomatis solusinya ketika itu aku harus nyari beasiswa. Pertama, aku nggak mau juga belajar di kedokteran. Aku dulu maunya di engineering, ceritanya seperti itu. Dan ketika pilihannya ada, maka tadi aku ngomong ini kesempatan gitu ya. Ya udah aku ambil dulu. Aku ambil dulu untuk belajar di misalnya tenaga kesehatan lah ya. Aku ambil itu dan ini jujur ya, mungkin orang-orang bakalan nggak suka dengarnya. Cuman jujur, aku dulu ngambil karena beasiswa. Itu alasan aku yang nomor satu. Nomor dua, nomor tiganya pasti edukasi dan segala macam, dan kalian pasti tahu jawabannya kenapa orang mau kuliah dan segala macam. Cuman aku pribadi waktu itu karena aku pengen bisa. Cuman lama-kelamaan ketika aku sudah punya posisi seperti ini, aku nggak mau dong take it for granted, gitu kan. Aku nggak mau nyanyain ini kan. Nah, ketika itu aku develop goal-goal baru, prinsip-prinsip baru dan segala macam. Dan menurutku itu yang matter banget. Itu yang benar-benar kayak apa namanya berpengaruh banget. Karena boleh idealis boleh. Aku mau kayak gini karena aku mau kontribusi di segala macamnya. Terserah nggak apa-apa. Ikut aja idealisme nggak apa-apa. Cuman yang satu yang aku pasti tekanin ke diriku sendiri ya. Goal kalian tuh bisa berubah dari tahun ke tahun. Dan itu fine. Dan itu bukan berarti kalian hipokrit, bukan. Dan itu fine. Kenapa? Karena kita makhluk yang karena kita makhluk yang beradaptasi. Ketika kita taruh di sini, kita kan mikir gimana caranya untuk hidup, adaptasi dan segala macam. Kita lihat, kita observe surrounding kita gimana, diri kita gimana, segala macam. Kita mikir, oh, kita mau ngapain nih dan segala macam. Ya udah, aku mau kayak gini, mau kayak gini, mau kayak gini. Makanya nanti common banget orang mau kuliah engineering, contoh gitu. Semester 1, semester 2 ngerasa, oh ini bukan jurusanku, habis itu quit. Banyak kan? Atau ngerasa bahwa, oh ini bukan jalan hidupku gitu. Aku kayaknya nggak cocok di sini, aku kayaknya cocoknya bisnis gitu. Akhirnya quit dan segala macam, ya kan? Dan orang-orang kebanyakan stick pada istilah kayak finish what you started gitu. Maksudnya ya udah selesaiin apa yang kamu mulai. Istilahnya seperti itu ya. Cuman aku sendiri punya punya pendapat lain sih. Kalau kalian emang nggak bisa ngelihat value apa yang kalian lakuin, ya nggak apa-apa quit. Cuman satu yang harus kalian lakuin. Kalian harus benar-benar mastiin kalian udah nyoba itu. Contoh yang kalian nggak lihat value ya, menurut aku sendiri ya, contoh ini udah cenderung ke kemaksiatan, contoh. Itu kalian nggak bisa ngeliat value, dan nggak apa-apa quit. Cuman kalau itu sesuatu yang bagus dan kalian emang belum nyoba untuk terjun dalam aja, istilah kata, kita kan udah terjebur. Daripada kita kelepek-kelepek di permukaan, mending kita nyebur dalam sekalian. Cari tahu gitu. Ya. Iya, kita diving sekalian. Nah, ketika itu aku ngerasa, jadi aku punya journey sendiri terhadap fakultasku sendiri sama kuliah di sini. Maksudnya yang jauh lebih dari kayak, emang pertama aku cuma mau dapat beasiswa aja, lama-lama aku melihat seperti ini. Jujur aku otomatis ketika, gini loh, aku nggak terlalu peduli kesehatan ya dulu ya. Bahkan banyak orang yang tanya, Cuk, kenapa sih ngambil kesehatan dan segala macam? Aku pasti jawab pertama qadarullah. Aku punya kesempatan itu. Tapi aku stick to it gitu loh. Aku punya, iya deh, kayaknya ini asik dan segala macam. Makanya aku bilang, kadang-kadang orang tuh ngikutin kayak, do what you love gitu kan. Itu sering banget. Itu dulu aku juga sempat dilema dengan hal itu. Do what you love. Ketika do what you love itu, aku kebanyakan ngeliat orang, dan aku terinspirasi banyak hal dan segala macam. Aku tanya dengan diriku sendiri, aku sukanya apa sih? Ya enggak. Normal dong. Semua orang kayak gitu kan, dilema kan. Aduh, aku sukanya kok aku nggak suka apa-apa ya dan segala macam ya, kok aku nggak mau ngapa-ngapain nih, artinya aku heran dan segala macam. Dan yang aku sadar, akhirnya aku nggak bergerak kemanapun, akhirnya aku stuck di tempat dan aku ngeliatin orang-orang kayak, ini asik nggak ya ngelakuin kayak gini ya, oh kayaknya aku enaknya kuliah di tempat lain ya dan segala macamnya. Akhirnya aku berdiri di situ doang dan aku nggak mundur, nggak maju, ya udah duduk aja. Tapi waktu tetap berjalan dong, nggak mungkin dunia ngikutin kita. Gimana Cuk, udah tahu belum mau ngapain?
baru kita jalan di dunia nih. Enggak, dunia pasti berputar terus. Makanya ketika itu aku langsung, bukan gitu. Yang benar adalah try to love what you do gitu. Coba untuk cintai apa yang kamu sukai, apa yang kamu lakukan, apapun itu. Melakukan. Ketika semua fokus, perhatian, dan energi kalian taruh pada yang di depan kalian akan menemukan passion. Itu teori yang aku percaya juga ya. Karena menurutku, tanya sama guru-guru gitu. Kenapa sih guru gajinya kecil dan segala macam masih aja mau ngajar dan segala macam? Bukan karena hitungannya itu bukan karena duit lagi. Karena dia passion di situ, karena dia naruh energinya di situ, attention-nya di situ, habis itu fokusnya juga di situ. Akhirnya dia ngelihat bahwa ya udah, dia menikmati itu. Dan aku karena teori seperti itu, aku percaya aku bisa aplikasikannya dimanapun, termasuk di fakultasku. Dan aku sekarang udah kayak ya udah nih, aku mungkin harus dedikasi di sini dan segala macam. Jadi yang aku mau tegaskan adalah semua ada proses dan semua itu bisa dibentuk dengan kebiasaan. Kamu bisa suka secara pelan, makanya aku juga termasuk orang yang nggak percaya pada love at the first sight gitu ya, istilahnya. Oke, love at the first sight, iya. Nah itu proses. Karena yang kalian at the first sight itu bukan love, itu suka, itu attractiveness saja. Kalian tertarik akan hal ini. Kalian tertarik akan makanan ini, makanya kalian coba. Kalian tertarik akan job ini, makanya kalian jalan. Ketika kalian udah lama dan segala macam, kalian kasih energi dan segala, baru kalian bisa menyukai. Pasti. Gitu sih. Ada pertanyaan loh, by the way? Enggak sih? BTW, pengalaman yang dibilang Kak Yusuf ini mungkin beberapa teman udah pernah ngalamin ya, karena stuck di satu tempat yang nggak tahu mau ngapain gitu. Dan akhirnya ya berhenti, nggak berproses apa-apa, nggak jadi produktif gitu. Sementara kita lihat orang lain berproses gitu ya. Lebih ke motivasi ya Kak ya. Tapi nggak apa-apa, it works. Sangat membantu sekali buat teman-teman yang mau mencari istilahnya jati diri ya. Kayak jati diri juga sih. Benar-benar. Motivasi gitu. Kalau ada yang mau tanya langsung aja loh. Apapun ya, itu. ini ada dari pertanyaan dari Kak Aini deh kayaknya. Di chat katanya jurusan yang Kakak pilih sekarang itu kan jurusannya Medical Laboratory Science ya. Itu tuh emang jurusan yang disediain beasiswanya atau ada mereka menyediakan pilihan dan Kakak yang milih itu? Oke. Di situ yang beasiswa yang tersedia itu di business school. Tiga. Sejauh ini masih 3 ya. Business school, belajar bisnis. Habis itu kedokteran yang kedokteran, sama yang analisis kesehatan, analisis lab itu. Jadi aku ngambil yang analisis sebenarnya ada alasan juga sih. Aku lebih suka belajar, aku lebih suka ke science-nya daripada dealing with patients. Mungkin itu salah satunya. Oh, jadi gitu ya, Kak. Cuma masih ada, cuma waktu itu masih harus ada kualifikasinya gitu. Jadi kita first year itu masih persiapan bahasa sama basic anatomi, fisiologi dan segala macam lah. Sama belajar bahasa Inggris selama 1 tahun. Nanti hasil dari itu kita lihat kualifikasinya, masuk ini nggak, dan segala macam. Baru penjurusan. Seperti itu kayak ini. Dan ada kemungkinan tahun depan buka lagi nggak? Terus itu biasanya ada buat S2 nggak ya? Aku langsung jawab aja ya. Ya gimana tuh? Ya nggak apa, Kak, langsung jawab aja. Kemungkinan tahun depan buka lagi nggak? Mungkin nggak. Tapi ini personal opinion ya. Mungkin nggak. Soalnya sekarang posisinya ROG sendiri lagi kayak mencoba untuk ngeluasin negara-negaranya tuh. Jadi kan negara-negara masih sedikit ya. Ketika udah ngambil Indonesia, mungkin besoknya mau ngambil di 5 negara yang lain dan segala macam. Mungkin masih seperti itu karena masih proses. Universitasnya pun masih baru. Terus itu biasanya ada buat S2 atau enggak ya? Ya, lanjut. Ya, lanjut. Oke. Kakak bilang tadi kampusnya masih swasta ya? Iya, kampusnya swasta. Dan menurutku bakalan swasta. Pasti swasta kayaknya. Oh gitu. Terus kalau mengenai kalau di Indonesia sendiri kan kalau kampus swasta stigmanya ada pembiayaannya, fee-nya tuh lumayan lah ya, lumayan besar gitu. Kalau di sana gimana? Sama nggak sih stigma orang sini sama orang yang di Arab? Untuk perbandingan antara swasta dan negeri ya, menurutku iya. Karena negeri itu dia punya privilege yang tidak dikeluarkan di swasta. Karena jujur, di Saudi itu untuk jadi masyarakat Saudinya sendiri, maksudnya jadi netizen Saudi Arabia, itu dapat kesejahteraan yang luar biasa, menurutku ya.
beasiswa di mana-mana untuk orang yang Saudi asli. Habis itu tunjangan itu juga besar dan segala macam. Jadi itu menurutku itu mungkin salah satu bentuk dia itu apresiasi dengan masyarakat itu sendiri ya. Ya kalau di Indonesia kan sedikit berbeda. Jadi untuk mahal menurutku mungkin relatif lebih mahal dikit. Cuman di ROG pun untuk non-international students mereka juga buka beasiswa yang sifatnya itu partial. Di diskon 50%, 70%, seperti itu. Harus ada mahram gitu ya Kak kalau buat akhwat. Iya. Kalau itu langsung kejawab ya. Karena di Saudi, tapi ada kok beberapa namanya itu kalau nggak salah ada di Raudhah University. Jadi ada PPMI Raudhah itu buat akhwat-akhwat dan itu emang harus ada mahram. Entah itu suami, ayah, ibu, kakak, adik, pokoknya yang tinggal di Saudi Arabia. Kalau itu bukan kebijakan kampus, cuman itu kebijakan dari negara Saudi Arabia sendiri, kerajaan Saudi Arabia sendiri. Itu yang masalah mahram. Bahkan untuk umroh pun seperti itu sebenarnya. Oke. Kira-kira teman-teman ada pertanyaan lain nggak nih dari Kak Mutiara, ada Kak Vivin, Kak Aini udah tadi ya, Kak Tiffany juga. Atau dari Kak Wawan ada pertanyaan? Silakan langsung. Apa ya? Kak Wawan ngomong tapi kok unmute dulu dong, Bang. Oke. Belum ada ini. Belum ada. Iya. Kalau bahasa sehari-hari yang digunain kata Kak Aini apaan tuh Kak? Jadi aku kan di sini tinggalnya di apartemen ya, maksudnya di apartemen student dormitory lah bahasanya. Kalau aku roommateku orang Ghana, kebetulan orang Ghana Afrika itu. Jadi kalau kita ngobrol akhirnya pakai bahasa Inggris. Karena requirement-nya dan tidak ada persiapan bahasa Arab di sini. Jadi emang dari awal justru ada dulu teman-teman itu ada juga yang daftar kan seharusnya interviewnya pakai bahasa Inggris. Cuman mereka milih pakai bahasa Arab waktu itu. Dan berdasarkan dari hal itu ternyata nggak ada yang kepilih ketika pakai interview bahasa Arab. Jadi waktu itu orang-orang benar-benar dari pihak kampusnya waktu itu ya benar-benar nggak peduli ketika kita tuh punya basic Arab apa enggak. Selama bisa basic bahasa Inggris karena bahasa lingkup di kuliahnya nanti pakai bahasa Inggris. Nah cuman untuk pakai sehari-hari sendiri akhirnya kita keseringan pakai bahasa Inggris dong otomatis. Maksudnya kita sama teman-teman sekampus mereka yang juga yang melihat kita international student pasti kalau ngobrol pakai bahasa Inggris dan segala macam. Cuman kita punya lecture bahasa Arab juga, gitu. Jadi kalau sama teman-teman sendiri bahasa Inggris, kalau sama orang-orang luar dan segala macam ya bahasa Arab. Kita punya. Teman-teman ada pertanyaan lagi kalau 6 menit lah. Ya. Oh, saya mau tanya ini, Kak. Iya, Kak Wawan. Sok. Kalau kendalanya hidup di sana bagaimana, Kak? Menarik. Kalau kendala hidup di sini ya, satu, dan mungkin ini bakalan jawaban semua orang yang merantau di luar. Stay di sana. Makanan. Makanan Indonesia. Itu terbaik. Mungkin nanti keadaan bisa nambahin. Makanan Indonesia itu terbaik. Aku bisa ngomong sedunia terbaik. Aku berani ngomong. Ya, karena variasinya banyak. Pertama variasinya banyak dan itu benar-benar enak di mulut. Lidah juga terbiasa berbeda. Jadi kalau di sini lebih apa ya? Pertama di sini kalau mesen makan pun porsinya lebih banyak. Jadi porsi orang Saudi banyak. Habis itu juga itu aja gitu loh. Nggak ada tuh nasi pecel, gado-gado, siomay. Es apa dan segala macam. Jadi beda. Satu kendalanya pasti makanan. Kedua mungkin cuaca ya. Cuman di sini jarang kita jalan keluar tuh jarang. Di sini budayanya emang bukan jalan ya. Jadi kalau nggak di AC mobil bis kampus, di ruangan juga AC lagi. Jadi otomatis kayak AC terus jarang gitu kalau keluar. Mungkin itu kendala kedua. Cuman yang nggak terlalu ya. Ketiga bahasa pasti sih bahasa ngaruh banget karena kalau kita belum bisa pakai bahasa masyarakat itu dimanapun karena bahasa akademisi sama bahasa masyarakat pasti beda dan ketika kalian belum bisa menguasain kita mau eksplor sendiri itu masih agak-agak susah gitu
ngurus-ngurus apa. Contoh kita ngurus ke bank dan segala macam itu masih kayak agak trouble. Itu yang jadi masalah. Keempat, Culture shock, Kak? Gimana? culture shock ya. Bentar. Ada, cuman aku kok nggak terlalu inget ya. Ada culture shock. Oh, culture nggak shock sih sebenarnya, cuman yang berbeda aja. Di sini sistemnya setiap 5 waktu sholat itu semua toko semua itu tutup. Jadi kalau kita mau ke misalnya ke supermarket nih, ke mall dan segala macam semuanya tutup. 5 menit sebelum sholat itu semuanya tutup. Itu mungkin yang satu. Jadi kita kadang-kadang akhirnya kalau belanja dan segala macam paling enak habis isya. Karena itu waktunya pelong. Kalau misalnya zuhur ke asar dan segala macam itu tutup. Segala macam. Mungkin itu culture shock. Yang lainnya nggak ada sih ya. Yang shock itu nggak ada. Adanya beda culture ya. Yang shock banget nggak ada. Mungkin ya, aku orangnya kurang bersosialisasi deh kayaknya. Cuma mungkin itu, Kak Wawan ya. Semoga bisa menjawab. Oke, kalau seandainya mau nanya-nanya Kak Yusuf nih bisa kemana ini? Mungkin bisa sharing itu sosial medianya, Kak? Sebelum kita closing aja deh kayaknya, soalnya udah di luar. Iya, udah mau 3 menit ya. Aku type di ini ya. Ya, di chattingnya aja. Yusuf, oops. Ini buat Instagram ya, Kak? Itu buat Instagram. Selain itu aku udah nggak aktif lagi sih, maksudnya udah aku nggak pakai. Selain itu WA, mau ngapain sih WA? Nanti aja kalau emang mau tanya nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa, cuman kayak kalau aku sharing itu ngapain? Kalau tanya gini, Kak ada WA-nya nggak Kak? Kali aja kita mau ngobrol, nggak apa-apa, pasti aku kasih. Cuman kalau aku sharing kan nggak lucu. Gimana? Kalau Instagram ya nggak apa-apa lah. Atau teman-teman yang lain pengen, silakan nganggap iya gitu. Atau di tag aja iya gitu. Enggak usah. Oh, WA boleh Mas. Okay. Nanti aku chat. Jangan di sini. Jangan ada di sini. mahram kok. Maksudnya ada mahram gimana? Oh, Kak Aininya ada mahram. Iya, Kak Aini. Aku nggak masalah sebenarnya, nggak masalah. Aku sharing ke siapa nggak masalah. Pokoknya masalahnya kalau aku taruh di sini kayak gimana gitu ya? Nih. Kak ini deh, Kak Melani aja deh yang bagiin deh. Ada nggak Kak ya? HP-ku mana lagi? Lupa. Jangan sampai hilang. Cuma nanti aku kasih Kak ya. Teman-teman. Nanti aku kasih ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Udah nggak ada lagi deh pertanyaan kayaknya, Kak. Atau kita masih ada waktu ya? Berapa menit lagi sih? 1:53 detik. Oke. Bisa teman-teman ya closing seperti disclaimer di awal, closingnya. Kita buka videonya, biar di screenshot. Ya, foto-foto. Ayo, kita foto. Foto sama Aisyah juga dong, Kak Aini. Hai, Kak Aini. Ayo, Kak Mutia Azahra, Kak Vivin. Oke, ada Aisyah. Iya. Ini yang jekrek siapa ini? Danang ya? Yang ngambilin foto. Iya. Wawan. Aku gak apa-apa. Oh, Mas. Aku pakai laptop ya soalnya. Recording sekalian. Oke, sip. Ada mesti pakai laptop. Oke. Kak Mutiara Azhara, oke dari dia. Vivin belum? Oke, Hai, Kak Mutiara. Oke, kita hitungan mundur ya dari 3 ya. 3, 2, 1. Lagi? Oke. Lagi dong. Ya. Ini nanti pasti ketutup sendiri loh ya. Udah berapa titik tinggalan? Oke, udah ya. Silakan langsung kembalikan ke moderator. Oke, nah terima kasih buat Kak Yusuf tentang motivasinya itu banyak banget. Udah ngaruh ke pribadi aku loh.
Terima kasih banyak udah sharing-sharing. Ya. Buat teman-teman yang lain juga, Kak Wawan, Kak Aini, Kak Mutiara, Kak Vivi.